ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan sampai bisa la ilaha illallah, ininya berhenti. Illallah, la ilaha illallah. Akhirnya apa? Masuk lintasan. Tapi kalau zikr la ilaha di dalam hidup, nah masih mending ya, lisan kita terkadang terhalang dengan lelah sehingga tidak keluar kalimat tersebut, tapi di dalam terus. Mending yang ini terus, walaupun lisan kita terhalang dengan lelah, karena ruh itu bebannya itu tidak akan bisa terus ditampung oleh jasad. Jasad terhalang dengan kegiatan, dengan aktivitas, dengan rasa lelah. Tetapi kalau zikir yang tertanam dalam kolbu, itu wilayah rohani, tidak akan ada istilah lelah, tidak akan ada batasan ruang dan waktu. Makanya para sahabat sebenarnya sampai saat ini masih ada secara ruh beliau membimbing kita. Ruh itu gak akan pernah mati, apalagi menghilang, enggak. Yang hilang, yang mati itu adalah cangkangnya, wadahnya, tempatnya. Itu pun dipilih oleh Allah. Ada tuh yang udah meninggal berapa puluh tahun, ratusan tahun masih utuh. Bahkan ada juga yang sampai sekarang, sebagai contoh kita, kalau kita melakukan hal-hal yang memang kelewatan daripada dosanya kepada Allah, itu kayak Fir'aun, diutuhkan kan jasad sebagai ibro. Ada juga yang orang soleh juga diutuhkan. Coba kalau zikirnya pakai rasa, dengan rasa bahwa kita pernah melakukan dosa besar, itu pasti zikirnya itu, khotamannya itu, ibadahnya itu benar-benar terasa nikmat. Karena puncak kenikmatan itu dengan mengenalkan diri, mentiadakan diri, menafikan diri. Yang ada siapa? Kewenangan, kekuasaan, kemuliaan dan keagungan Allah. Nah makanya dalam 12 bulan ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah. Zulqa'dahnya persiapan untuk muraqabah, Zulhijjahnya muraqabahnya. Di mana muraqabah dalam Zulhijjah? Ada yang namanya Idul Kurban. Rubah yang ribu kurbatan bahwa qaribun, kembali kita mendekat kepada Allah. Dengan apa? Menyembelih hewan kurban. Bukan sekedar hewan yang disembelih, tetapi sembelih juga sifat-sifat hewan yang ada dalam diri kita. Lawan apa yang menjadikan kebiasaan yang ada di dalam hewan, yang juga ada dalam diri kita. Hewan kan kesukaannya makan, habis makan tidur, habis tidur bangun cari pasangan, iya kan? Beres cari pasangan tinggalin, udah cari makan, ntar begitu lagi. Itu ada dalam diri kita. Hanya bedanya kita punya akal sebagai pembeda, mana baik, mana benar, mana buruk, mana salah, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Nah dengan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas 12 bulan tersebut. Dan bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah sampai dengan nanti Muharram itu termasuk rangkaian 4 bulan haram yang bergandeng. Ada satu terpisah, yaitu bulan Rajab. Ini yang bergandeng. Nanti ketemu lagi di bulan Muharram, awal tahun pergantian tahun, untuk mencapai predikat kebaikan dan kebajikan atas amal yang kita lakukan selama 1 tahun ke belakang, dan persiapan untuk mencapai 1 tahun ke depan supaya mendapatkan kebaikan dan kebajikan. Makanya di doa akhir tahun di situ disebutkan, ketika ada banyak salah, kekurangan dosa, tolong diganti dengan kebaikan dan kebajikan. Nah begitu doa awal tahunnya, minta kepada Allah supaya diberikan persiapan untuk bisa diberikan kemampuan melakukan kebaikan dan kebajikan. Jadi endingnya supaya kita awalnya baik, akhir juga akan baik, yang disebut dengan husnul khotimah. Di akhir hayat baik, dalam perjalanan kehidupan juga baik.
Hadirin rahimakumullah, maka dalam rangka muraqabah tadi di Zulhijjah ada ibadah yang menjadi penyempurna dalam rukun Islam, yaitu haji. Pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, endingnya adalah yang menjadi media bisa melaksanakan haji itu 3 fasilitasnya. Yang pertama, manistata'a ilaihi sabila, kemampuan dalam perjalanannya. Yang kedua, watajawwadu fa inna khairuz zadid takwa, berbekal diri dengan takwa. Yang ketiga, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah, ketika selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji, endingnya itu untuk bisa mengingat Allah. Bukan malah yang diingat itu pengalaman naik pesawat di atas awan selama 9 jam. Itu yang diceritain. Pengalaman ketika di Madinah di Masjid Nabawi, selama di rumah baru melihat cuman sebatas lukisan atau kalender. Begitu datang sampai di Madinah melihat aslinya, wih banyak juga pintunya. Sampai ada 30 pintu lebih. Dari tempat hotel saya menginap waktu itu, gate 25. Gate 25 itu lurus lempeng dengan makamnya Rasul. Jadi masuk gate 25 udah lurus aja jalannya, jangan belok-belok, lurus tepas tuh di tempatnya makam Rasulullah. Keluarnya muter, keluarnya tuh tahu di gate 36. Gate 36 itu lurus dengan Baki. Nah, makom Baki, makam para sahabat yang gugur di medan perang Badar. Jadi gate 36 tinggal lurus aja ibu, itu ada gerbang gede banget, dijaga sama askar yang pegang laras panjang. Nggak main-main di situ. Dibukanya itu jam 7 pagi, ditutup jam setengah 9. Cuman berapa jam. Dan yang boleh masuk cuman laki-laki aja. Ibu-ibu nggak boleh masuk, cuman lewat lihat-lihat dari pinggir-pinggir aja. Dan laki-laki kalau udah masuk di dalam tuh nggak boleh berhenti, apalagi duduk sila. Wah, duduk aja berhenti aja langsung disamperin sama askar tuh yang pegang orang. Harap, tarik, jangan. Bagaimana mensiasatinya? Nah, kalau kita udah biasa tawasul, biasa kirim Fatihah, sambil jalan aja udah, sampai diam jalan. Nah, jadi pengalaman itu rata-rata kebanyakan yang udah pada berangkat ke sana menceritakan itu. Apalagi peristiwa misalnya di terowongan Mina yang mati lampu kemarin, itu benar apa kata ya? Pengalaman di terowongan Minanya, pengalaman ketika tawafnya, berusaha dan berupaya berjuang untuk meraih Hijr Ismail supaya bisa masuk di Hijr Ismail, bisa sholat hajat di situ, bisa munajat di situ. Ketika dia bisa mendapatkan itu, wah, menjadikan kebanggaan. Diceritakan kepada orang lain, wah, murulung akhirnya begitu. Dan endingnya mah faida qadaitum manasikakum supaya kita bisa dengan ibadah haji ataupun umrah lebih kencang lagi, lebih kuat lagi zikirnya, ingatnya, elingnya kepada Allah. Geningan ya Allah, kekuasaanmu mengutus para nabi dan rasul berjuang di ilahi kalimatillah, ini yang menjadi saksi hidupnya. Sebuah batu besar di zaman generasi para nabi dan rasul, itu mungkin tangga batu yang sekarang jadi Ka'bah kecil. Masjidnya nggak seperti itu, sekarang udah mewah tuh. Jadi yang kedua, kenapa bisa berbekal dengan takwa? Karena orang bisa ingat kepada Allah dengan taatnya, dengan takwanya, dengan rasa takutnya, dia pasti akan ingat kepada Allah.
Kalau nggak punya rasa takut, tidak taat patuh kepada Allah, gimana mau bisa ingat kepada Allah? Makanya tiga hal ini saling berkaitan. Yang pertama adalah kesanggupan atau kemampuan. Manis tata'a ilaihi sabila. Yang kedua, wa tajawwadu fa inna khairuz zadid taqwa, kemampuan dalam berangkatnya, bekal dalam takwanya, gigir endingnya. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Itu bekal utama haji. Dari bekalnya sampai endingnya. Maka identik orang yang selesai melaksanakan ibadah penyempurna dalam rukun Islam, itu dia lebih tajam lagi, lebih mantap lagi, lebih kuat lagi kaitan ibadahnya kepada Allah sebagai hablum minallah, juga kepada sesama manusia hablum minannas. Karena di sana memang benar-benar diperlihatkan, ditajalikan oleh Allah tentang apa? Tentang hal-hal yang akan ataupun yang pernah kita lakukan selama berada di tanah air. Kalau kita senang sama orang, toleransi kita tinggi, mau menolong orang lain, lebih memprioritaskan orang, kita antar aja, biarin dia aja dulu. Di sana kita akan banyak dimuliakan, ditolong sama orang. Tapi kalau kita di sini seenaknya sama tetangga, nggak akur dan sebagainya. Apalagi misalnya sama hewan itu suka musir-musir hewan. Ada itu ikhwan. Dia kalau melihat kucing itu gregetan, disepak kita aja kucing, hush, 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 hush. Disuruh pergi ada kucing masuk, diusir, hush, hush. Begitu dia berangkat umroh sama orang yang tinggi gede, hitam-hitam, pakai kaki jadi hush, 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 hush. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, lagi duduk mau zikir gitu di depan Ka'bah. Satu orang itu, hush, hush, hush. Pindah lagi dia, begitu pindah begitu lagi, tapi orangnya beda. Akhirnya dia eling, sadar, ingat, ya Allah, ini kali balasan suka noker kucing, musir kucing saya di sana. Udah setelah dari itu kesananya nggak ada yang musir. Nah, cek orang sana nggak kebahnya. Ayah, bus, tadi sana digubah orang. Itu macam-macam. Nah, itu adalah salah satu miniatur tajalinya Allah untuk akhirat. Jadi apa yang kita lakukan, kebiasaan baik buruk selama kita berada di luar tanah suci, ya, maka ketika kita berangkat ke sana akan mendapatkan balasan di sana. Nah, di akhirat lebih daripada itu. Jadi kalau menurut saya, ibadah haji ataupun umroh, berangkat kita ke tanah suci, itu adalah salah satu miniatur tajalinya Allah untuk kita sebagai bahan kelak nanti di alam akhirat. Terjauh tinggi itu balasan Allah, bahkan bisa lebih. Di dunia aja udah ditajalikan, ditampakkan oleh Allah balasan-balasan. Tepira sebab nggak sepele masalah kucing, musir kucing doang sampai kita dibalas kayak gitu. Hadirin rahimakumullah, maka orang yang sudah memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut, maka dia akan bisa digolongkan oleh Allah bersama dengan siapa yang menjadikan referensi dalam kehidupan. Digabungkan oleh Allah bersama dengan mereka-mereka yang biasa dia bergerak. Seperti halnya apa? Mereka-mereka yang mengolah dirinya, yang mengolah nafsunya minimal sampai mutmainah lah. Karena mutmainah itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ya yang nafsu mutmainah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Tuh setelah mutmainah radiyah mardiyah. Jadi dari tenang dulu, tenang dia akan mendapatkan ridho dari Allah, dan dia akan meridhoi apa-apa yang menjadikan kudroh dari Allah. Mau diberikan ketentuan atau takdir apapun dari Allah, tenang aja, mutmainah. Dan orang yang sudah sampai di wilayah nafsu mutmainah, radiyah dan mardiyah, maka fadhuli fi ibadi wadhuli digabungkan oleh Allah bersama mereka-mereka yang ahli
ibadah, dan akan ditempatkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Sekarang pertanyaan saya, apakah itu sudah kita dapatkan sekarang ataukah nanti? Bingung ya, karena belum nyampe ke rodiahnya, apalagi mardiahnya. Karena kenapa? Karena mutmainnahnya belum terbentuk. Sering saya sampaikan, nafsu itu kan dari mulai amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Kita seringnya ada di wilayah amarah, lawamah, mulhimah. Paling ke mutmainnah tiba ngintip doang, ngomong. Coba saya tanya, pembuktian aja. Kita ngerasa tenang itu durasinya lama apa sebentar? Kita kadang pernah kan ngerasa tenang, adem, enak, nikmat ibadah. Itu durasinya lama apa sebentar? Sebentar. Makanya saya bilang paling kita sampai di mutmainnah itu, di tenang itu, tiba buat ngintip tuh. Ntar jelek turun lagi kepada mulhimah. Masih mending di mulhimah. Apa itu mulhimah? Nafsu yang diberikan hidayah taufik oleh Allah, nafsu yang diberikan kepahaman oleh Allah, diri atau nafsu yang bisa mengendalikan hal-hal dalam kehidupannya lebih daripada lawama, apalagi amarah. Kalau amarah kan nafsu yang lebih cenderung banyak hal-hal yang buruknya ketimbang baiknya. Kalau lawama 50-50. Kalau lagi datang baiknya rajin betul ibadah, tapi kalau lagi datang jeleknya malas boro-boro ibadah yang wajib, yang sunnah. Banyak hal-hal yang harusnya wajib dia kerjakan dia tinggalkan. Itu lawama 50-50. Kalau mulhimah dia sudah mulai cenderung kepada hal-hal yang baik, sedikit hal yang buruknya, lebih cenderung banyak ibadahnya ketimbang banyak maksiat dan dosanya, lebih cenderung sering demen ke tempat-tempat yang dijadikan oleh orang-orang sebagai tempat ibadah, majelis taklim, majelis zikir, khotaman, kajian. Senangnya dia di situ, bergabung dengan habaib misalnya, ikut-ikut dengan rombongan orang-orang yang senang-senang ziarah. Itu nafs yang mulhim gitu. Yang mulhimah, dia diberikan kepahaman oleh Allah, dibuka sedikit nafsnya tentang kenikmatan dalam melaksanakan ibadah. Walaupun ada sisi malesnya, ada sisi kecenderungan untuk berbuat dosa atau maksiat, tetapi potensinya lebih besar ketimbang dia melaksanakan atau melakukan maksiat dan dosa. Lebih sering banyaknya itu ibadah. Nanti naik kalau dia terus bertahan di situ, dia gembleng nafsu di situ, terus dipukul terus, digembleng terus dengan kalimat-kalimat la ilaha illallah, kalimat keagungan, kalimat kemuliaan, kalimat keikhlasan, maka dia akan naik kepada mutmainnah, tenang. Jadi kalau habis zikir kita ngerasa tenang, berarti ngepek tuh zikirnya. Tapi kalau lagi habis zikir kita malah justru merasa gelisah, waduh, bingung. Nah, zikirnya ngepeknya kemana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Lagi zikirnya enak, barang apalagi jalan. Apa kayak tadi itu? Tahu udah berapa itu? Saya sampai gak sadar sampai mana itu. Hampir agak turun lagi, betah di atas. Dikit sih. Tahu berapa banyak. Bener tadi itu. Kalau dikasih enak, kasih nikmat. Begitu sayyiduna kata nafsu, makanya ditutup. Emang ada seperti itu kalau pikir udah merasa nikmatnya berlebih. Dulu pernah ada tuh saya pengarang sahabat Nur menyampaikan itu. Kalau zikir udah merasa nikmatnya berlebih sampai berlebih-lebihan, lebih baik ditutup karena itu udah campur nafsu. Jadi leungit Allah nanti. Udah nikmat, lagi puncak-puncaknya nikmat, tutup buru-buru karena kalau kenikmatan itu diikuti terus, udah nafsu berarti.
Kita kan enggak kan ya. Lagi gitu-gitunya, wah hantam terus. Wah, lagi enak sih, lagi enak berhenti, wah gitu. Malah justru itu adalah sesuatu hal yang disebut sebagai tipu daya. Jadi pinternya iblis itu di situ karena memang dia udah pakar di bidang itu. Dia kan tadinya itu punya level tingkat sifat malaikat itu kan sampai wilayah malak ajajil. Level tingkat malak ajajil itu kan luar biasa. Ibadahnya 80.000 tahun, dekatnya sama Allah itu bahkan bisa membawahi malaknya atau malaikatnya karobin wal karobijin, jadi pembimbingnya, jadi juru kunci pintu surga. Jadi pojokan-pojokan surga udah hafal dia, tingkatnya udah jauh. Nah makanya lagi pikir bukan malah disuruh berhenti, apa terus enakan ya terus yuk sampai nangis sesemukan sampai kepuasan, wah sampai karpet ngebulung itu mah udah bukan dikir di mata kawin keempat. Hadirin rahimakumullah, makanya perlunya kita wangtandur nafsun ma qaddamat dengan apa? Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dengan takwa, yang takwa itu pakai ibadah, pakai amalan, yang amal itu bisa diketahui oleh Allah. Artinya apa? Terbawa, dan terbawanya itu karena diterima oleh Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Berarti amalan yang kita kerjakan itu sampai diketahui oleh Allah, sampai terbawa di hadapan Allah. Berarti amal ibadah yang diterima. Karena ibadahnya berdasarkan tadi takwa. Takwa sebagai bekal untuk waqtandur nafs ma qaddamat ligot, memperhatikan diri. Perhatikan diri kita sendiri, jangan banyak ngeliatin orang. Makanya metode cara untuk mengenal Allah dengan mengenal diri sendiri dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pelajari diri kita. Kenapa harus kita pelajari, harus kita perhatikan, harus kita arahkan, harus kita bimbing, harus kita sejalankan dengan kebenaran Allah? Karena nafs atau diri yang punya kecenderungan kepada selain Allah itu akan menyebabkan kita menjadi jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nafs yang 7 tadi cenderungnya, seringnya kita cuma sampai di level atau di tingkatan mulhim lah, paling banter naik dikit itu juga nggak lama di mutmainah. Tapi kalau dia udah stay di mutmainah, tenang terus nggak ngaruh, maka dia akan otomatis radiyah mardiyah. Allah ridho pada dirinya dan dia ridho atas apa yang menjadikan kudroh, dan itu yang mudah menjadikan sinkron jismani, sinkron ruhani. Dengan apa? Dengan menyingkronkan hawa nafsu, ruh dan akal. Apa metodenya? Zikir jahar, zikir khafi. Jadi metode zikir harian, zikir jahar dan khafi itu adalah metode zikir untuk menyingkronkan hawa nafsu wilayah jismani dengan ruhani dan akal yang punya kecenderungan kepada qudrah dan irada Allah. Ketika kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan sampai bisa la ilaha illallah ininya berhenti. Akhirnya apa? Masuk lintasan. Tapi kalau sinkron lah, ilaha di dalam hidup, nah masih mending ya. Lisan kita terkadang terhalang dengan lelah sehingga tidak keluar kalimat tersebut, tapi di dalam terus. Mending yang ini terus. Walaupun lisan kita terhalang dengan lelah, karena ruh itu bebannya itu tidak akan bisa terus ditampung oleh jasad. Jasad terhalang dengan kegiatan, dengan aktivitas, dengan rasa lelah.
Tetapi kalau zikir yang tertanam dalam kolbu itu wilayah rohani, tidak akan ada istilah lelah, tidak akan ada batasan ruang dan waktu. Makanya para sahabat sebenarnya sampai saat ini masih ada secara ruh beliau membimbing kita. Ruh itu gak akan pernah mati, apalagi menghilang, enggak. Yang hilang, yang mati itu adalah cangkangnya, wadahnya, tempatnya. Itu pun dipilih oleh Allah. Ada kok yang udah meninggal berapa puluh tahun, ratusan tahun masih utuh. Bahkan ada juga yang sampai sekarang, sebagai contoh kita, kalau kita melakukan hal-hal yang memang kelewatan daripada dosanya kepada Allah, itu kayak Fir'aun, diutuhkan kan jasad sebagai ibro. Ada juga yang orang soleh juga diutuhkan jasad sampai wangi gitu, nggak bau sama sekali. Makanya metode zikir jahat dan zikir khafi itu adalah metode untuk menyingkronkan jasad, ruh dan akal, hawa nafsu kita supaya bisa sinkron dengan kudrah dan iradah Allah. Zikir jahat untuk pembiasaan dalam jismania kita, dohir kita, ruh lisan kita, telinga kita, mata kita terbiasa dengan kalimat itu. Maka dengan kalimat yang terbiasa tersebut, ketika datang Ijril alaihissalam misalkan jasad dengan ruh, dia akan ngaranna teh menceksunan teh. Bahasa kitanya merefleks lah gitu, karena udah kebiasaan. Jadi yang keluar itu la ilaha, mending kene latah ku kalimat eta daripada latah ku kalimat teu ejreug. Colek geus geus balik. Tapi kalau dikagetin tiba-tiba dia refleks dengan kalimat astagfirullah, la ilaha illallah. Tapi jarang juga sih kalau bukan karena kesandung mah gitu, kecelakaan dan sebagainya. Itu juga perlu ada pembiasaan kerjasama dari dalam dan dari luar. Dari dalam zikir khafi, dari luar zikir jahat, nanti akan menghasilkan rasa, connect rasanya. Jadi zikirnya itu sudah tidak dizikirkan dengan lisan, sudah tidak lagi dizikirkan dengan isbudat yang dalam kolbu dengan ingatan, tetapi zikir itu sendiri yang akan menzikirkan dirinya. Jadi ku Allah didikirkeunana gitu. Bukan dengan nafsnya, bukan dengan dirinya, bukan dengan kemauannya, bukan, dengan sendirinya, dengan rasa itu. Kalau sudah zikir dengan dizikirkan oleh zikir itu sendiri, luar biasa itu, masya Allah. Biasa kayak gitu. Contoh ya, kalau kita dulu lagi masa-masanya kasmaran nih, lagi masa-masanya senang-senangnya, lagi cintanya cinta mati lah pokoknya, aku padamu pokoknya. Itu nggak perlu lagi buka pakai media foto, nggak perlu lagi dah pakai media susuratan, udah nggak usah, teleponan enggak, kumah ulang kioke nggak sekarang saya mana diharapkan gini sama. Terasa selalu berada dengan dirinya bersama. Sampai mau makan aja dinyanyiin, mau makan teringat padamu gitu. Itu sepintas seperti ya hal-hal yang ya, padahal itu adalah salah satu metode dari zikir sir rasa tapi zikir sir rasa yang didohirkan. Kalau dikir rasa yang sebenarnya tidak didohirkan, susah tuh yang kalau kita membahasakan rasa itu kan sulit. Coba tolong dibahasakan manis. Nah kan nggak ulang kan? Manis seperti apa bentuknya? Asin kayak gimana? Enggak. Tetapi itu bisa terbentuk, bisa ada sedikit penampakan dengan kita merasakan manisnya itu. Manis ada yang sedang manis, air ngecek suara giung manis. Kalimat ku amis, giung dalam nang caranya nggak enak. Tapi kalau manisnya sesuai, nah hadirin rahimakumullah, jadi metode zikir yang 4 tadi itu fungsinya satu, untuk menyingkronkan diri ini, disebut dengan nafsu dan hawanya atau keinginannya bisa bekerja sama dengan baik, berkolaborasi dengan baik dengan ruh dan akal. Makanya kata Allah, kun
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin. Pemimpin bukan berarti dia punya jabatan RT, RW, lurah, camat, bupati sampai ke kepresidenan. Bukan, tetapi yang dimaksud kullukum ra'in, kamu semua itu adalah pemimpin, yaitu memimpin dirinya sendiri. Pimpin tuh nafs, pimpin tuh hawa, selaraskan, sejalankan dengan ruh dan akal. Makanya pantas kepada sahabat kasih 4 metode dalam bab zikir itu. Zikir jahar, zikir khafi, harian namanya, untuk menyingkronkan tadi hawa nafsu, ruh dan akal, jismani dan ruhani. Satu jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada zikir mingguan, khataman. Itu adalah dalam rangka kita menggabungkan ya ruh kita bersama mereka orang-orang yang disebut dengan ahli ibadah. Walaupun kita belum sampai di tingkat nafs mutmainnah radiyah mardiyah, tetapi kita sedang berusaha untuk fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Dengan apa? Bergabung mereka dengan mereka orang-orang yang soleh, yaitu dengan hadirnya kita ke majelisnya orang-orang yang soleh. Jadi jangan dianggap sepele, jangan dianggap enteng kalau bisa hadir ke majelis khotaman atau manakib. Itu dalam rangka kita berusaha untuk fadhuli fi ibadi wadhuli jannati, menggabungkan diri kita bersama dengan orang-orang yang ahli ibadah. Maka jannah akan ikut disertakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nunggu mutmainnah nama buat dikira, upayakan kita bersyukur pantas ada yang namanya fasilitas yang ketiga, yaitu bulanan. Dalam bulanan ada manakib. Dalam manakib perangkatnya 2, amalia, ilmiah. Dalam amalia ada 4 perangkatnya: Al-Quran, tanbih, tawasul, marqobah. Nah itu semua adalah fasilitas untuk supaya kita bisa sinkron dengan apa yang diinginkan oleh Allah melalui mereka-mereka yang sudah lebur bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu makanya sering saya sampaikan dan saya nggak pernah bosan-bosan menyampaikan ini. Apa? Bersyukur kita kepada Allah, ucapkan terima kasih kepada Hadratus Syekh Pakar Sahabat. Kenapa? Ruh kita, nama kita di Lauhil Mahfuz oleh Allah disandingkan dengan salah satu nama aulianya. Misalnya namanya Taufik, di sebelahnya ada Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Dengan disandingkan nama kita di Lauhil Mahfuz dengan salah satu nama aulia Allah, maka perjalanan kehidupan kita akan sesuai dengan nama itu. Nah, kalau nama kita di sananya tidak ada catatan disandingkan dengan nama salah satu aulianya, belum tentu sekarang kita ada di majelisnya. Apalagi berkesempatan untuk mengambil ijazahnya, melaksanakan tuntunannya, belajar dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui tuntunan dan bimbingan ajaran. Itu. Ya Allah, alhamdulillah ternyata namaku disandingkan dengan. Pertahankan, jangan sampai nama udah disandingkan dengan salah satu nama Allah tiba-tiba dihapus. Jangan sampai terhapus sampai akhir hayat kita terus bersama dengan para aulia Allah dan kita bisa ikut dengan tuntunan dan ajarannya sampai dikumpulkan, dikembalikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita agar kita bisa belajar mudawamah, istiqomah, melaksanakan semua rangkaian amalia dengan sempurna yang tentunya tetap dibimbing guru agung Pakar Sahabat Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin bin Syekh Abdullah Barak bin Muhammad. Walhasil ending husnul khotimah, ruh menghadap Allah tetap dalam keadaan fitrah dan ma'rifat. Rabbana ta'bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina munjalan baraka wa anta khairul munjirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atasimu bihablillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan walaupun singkat bisa bermanfaat dan bisa sama-sama kita amalkan dalam rangka muraqabatul ilallah, meraih ridha dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.